Siapakah Kristus palsu yang telah dinubuatkan oleh Yesus? Dalam Matius 24, 4-5. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada Islam? Ada. Jelas itu, Nabiku menyebutkan, Nabiku mengajarkan. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengajarkan karisting? Jawab. Bang, ada bang di Quran bilang gitu. Mengajarkan Islam itu ada. Al-Quran surah As-Saf ayat 7. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jelas itu. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan tentang Kristen? Jawab. Kalau di kami bang, bukan suatu penipuan menganggap bahwa untuk aku adalah Kristen. Di aku kau Kristen Ya ya? justru karena itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku. Saudara, Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Yesus mengatakan pengikutku mengikuti aku. Adakah aku Kristen? Adakah aku Kristen? Kalau aku Kristen, maka pengikutku Kristen. Saya tegas ketika Anda berbicara mengenai Islam. Islam jelas. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Bahkan Yesus sekalipun, dia itu adalah anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak Kristiani. Tapi dia adalah seorang Muslim. Dia adalah anak soleh. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Sama seperti kami umat Islam. Yesus tidak pernah diceritakan dia seorang kafir. Yesus. Dunia, sabar dulu. Sabar dulu. Habis ini Anda boleh bohong. Habis ini Anda boleh berbohong. Yohanes 14 nomor 31, Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus adalah seorang Muslim. Nah, sekarang giliran Anda. Masih nomor 1. Tolong tunjukkan di mana Yesus menamai murid-muridnya dengan nama Kristen. Silakan. Sampai kalau kita bilang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Saya tahu Anda bohong. Kristen itu artinya bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah menamai muridnya dengan Kristen. Ingat, saya katakan kepada saudara, Kristen itu artinya, pasang mulut Anda kalau kuping Anda tidak sanggup. Pasang mulut Anda. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus akan datang menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis? Matius 24. Mana itu bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya kau belajar, jangan kau belajar menipu saja. Matius 24, waspadalah kepada Kristus. Tidak ada di situ waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Waspadalah kepada Kristus. Sebab Kristus akan datang dan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan itu jelas adalah Kristen. Sebab Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Mesias tidak pernah disebut pengikutnya sebagai Kristen. Sampai di sini paham? Ia mengajarkan Anda menyembah manusia, makan babi, makan anjing, menyembah kepada 3 pribadi. Kemudian gimana? Silakan. Silakan. Waspadalah. Waspada. Dan kamu Ya. akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Siapa penyesatnya? Setiap orang kamu akan itu perang atau kabar-kabar. Ini sini bang. Mana ada? Mesias itu bahasa Yunaninya apa? Beroncong. Mesias itu bahasa Yunani juru selamat bang. Nenekmu kiper. Makanya jangan jadi pembohong. Jangan jadi pendusta. Jangan jadi umatnya Paulus. Karena umatnya Paulus itu wajib berdusta. Jangan. Di dalam kitab Anda itu, di situ Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani itu Kristus. Kristos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus. Bang, Itu kawan. Bang ya, arti Mesias yang diurapi atau penebus bang. Ya itulah yang disebut Kristus. Cak Ayu. Itulah Kristus. Sendiri dong. Kalau Kristus itu apa? Kalau Kristus?
Kristus itu roh, Bang. Roh Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Ini lo beda, Bang, ya. Mesias berarti yang diurapi. Ya kalau Kristus apa? Kristus. Kristus itu kan ungkapan kepada roh suci, Bang. Mulai mabok. Saudara, saya ulang samamu ya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen belum muncul di sini. Justru murid Yesus diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan Kristen. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti orang itu datang dengan mengatasnamakan aku Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Orang penyesat itu mengaku Kristus. Berarti orang yang menyesatkan banyak orang itu, penyesat yang banyak menyesatkan banyak orang itu bergelar Yesus Kristus. Ada nggak Yesus Kristus yang datang di luar Bani Israel? Orang Yahudi atau orang Kristen, murid Yesus? Orang Yahudi. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada orang Kristen. Begitu intinya. Bang, ada Kristen, Bang. Gak ada Kristen. Memang karena belum datang si penyesat. Tuyul. Si penyesat Musa Abang itu apa? Si penyesat itu adalah oknum. Si penyesat itu baca dalilnya. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Islam itu susah untuk kalian bohongi. Iya, CPD-nya ngaku mu'alaf tadi. Jangan. Habib. Kau baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21, itu pola yang kau anut sekarang. Kepada orang Islam, aku ngaku-ngaku Islam. Kepada orang Yahudi, aku ngaku-ngaku Yahudi. Kepada penganut Torah, aku ngaku-ngaku penganut Torah. Itulah kau, agama pembohong, pendusta. Sesuai dengan apa yang diajarkan nabimu Paulus. Ini jelas. Ya, lebih baik kau mengaku kafir laknatullah daripada kau ngaku mu'alaf. Sekarang Matius 24 ini penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai namaku. Ini kan Nah, namaku siapa? Namaku siapa di situ? ini kan jawab Yesus nih. Ini 24. Iya, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Penyesat itu memakai nama siapa ketika datang? Nama Yesus nama dirinya sendiri. Nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama apa? Mengaku Mesias. Berarti namanya siapa? Abang kayaknya bingung saya ini. Kamu yang bingung. Karena kamu mencoba untuk menipu dirimu. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang kafir laknatullah itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Di situ Yesus loh, Yesus datang, Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Orang itu datang memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus. Ini aja bisa aja. Makanya jangan itu adalah Muhammad. Tapi itu saya juga bisa untuk Oh, tidak bisa pakai Nabi Muhammad. Karena yang sedang berbicara di sini bukan Nabi Muhammad, Mahlul. Tapi Mesias adalah yang diberi kuasa atau orang yang disucikan. Salah Bang, Mesias itu yang diurapi. Pembohong, yang penipu. Itu artinya Mesias orang diberi kuasa. Walama. kita kan Orang yang diurapi. urapi. Masya Allah. Kembali kepada tema tadi. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku adalah bom atau namaku adalah Yesus? Jujur. Arti namaku ini bukan berarti nama dia loh. Jangan kau tafsir. Karena tidak mungkin dia mengaku, akulah Petrus Kristus. Tidak mungkin. Penyesatnya itu muncul dengan mengaku Yesus Kristus. Betul enggak? Kristen ini siapa? Kristen ini pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Munculnya penyesat bernama Yesus Kristus. Gitu kawan. Ngaku mu'alaf di Al-Quran bertentangan dengan hadis lah segala macam. Jangan kayak gitu. Sudah hafal tabiat pengikut Paulus itu kami udah hafal. Bilang aja saya Kristen, saya membantah ajaran Islam. Ayo mari kita berdiskusi. Gitu lebih jantan. Sekarang gini,
Sekarang gini, Anda sebenarnya sudah paham bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Anda paham itu. Anda cuma karena malu, Anda malu aja. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Dengarkan, dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Setuju enggak? Betul nih, bukan itu sebab penyesat telah muncul, sebab banyak penyesat. Nah, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Betul. Nah, sekarang kau baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda yang baca, jangan saya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudaraku, bahwa Injil Tuhan itu bukanlah Injil manusia. Bukan menerimanya dari manusia. Jadi bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, Tetapi hanya oleh penyataan Yesus. menurut Paulus, Yesus itu yang menyatakan Injil kepadanya manusia atau bukan? Yesus berkata dalam Matius 24, nomor 27, aku akan datang sebagai manusia. Nomor 30, aku datang sebagai manusia. Untuk kemudian datang kedua kalinya sebagai manusia. Menurut Yesus. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya bukan manusia. Menurut Yohanes, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Siapa penyesatnya, Cak Ayu? Saya tanya sama abang, di agama abang, Malah bertanya kepada saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pembelajaran bisa memaknai nggak arti anak manusia dalam itu? Dalam Saya ngerti anak manusia ya anak manusia, bukan anak ayam, apalagi anak kucing, apalagi anak tuyul. masih kecil gitu, apa jangan belum mengerti tentang Anak manusia menurutmu apa? Anak manusia menurutmu apa? abang belajar Alkitab kan? Iya, anak manusia menurutmu apa? Loh, kok menurut saya tanya, menurut pembelajaran itu apa anak manusia? Anak manusia itu artinya anak daripada Maria. Nah, terus? Nah, Maria manusia, melahirkan manusia. Kambing melahirkan kambing, ayam menetaskan ayam, kucing melahirkan kucing. Berarti sebatas itu ya? Manusia melahirkan Berarti sebatas itu cuma abang tahu tentang anak manusia di Alkitab. Domba melahirkan anak domba. Domba melahirkan anak domba. Ya, domba melahirkan domba. Banyak cerita. Kamu banyak cerita. Hei. Sudah ketahuan bahwa Paulus dan gengnya, Paulus dan pengikutnya Kristen. Ya, Paulus dan pengikutnya yang bernama Kristen itu adalah penyesat. Itu Bible yang mengatakan itu. Nah, sekarang saya kasih sayembara nih, disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Saya kasih ente 10 juta, kalau ente bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Sekarang ini juga saya transfer, kalau kamu sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Silakan. Saya lagi puasa, nggak mungkin saya bohong. Silakan. Buktikan bahwa yang datang Paulus itu adalah Yesus yang kami imani itu kan maksud abang? Bukan. Adalah Yesus anak Maria. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu imani kan? Yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos mengaku bintang timur. Itu kan yang kamu imani. Yang awal, yang akhir, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan itu yang kamu ikuti. Nah sekarang yang saya minta sayembaranya adalah buktikan bahwa Yesus yang awal dan akhir, Yesus yang diberi kuasa, Yesus yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Silakan, buktikan. Maria itu kan jelas tuh, dia ngajar selama kurang lebih 33 tahun menurut tradisi Kristen. Kemudian di tahun 52 ke atas muncul juga Yesus Kristus. Nah tinggal kau hubungkan, apakah Yesus yang 33 tahun ini dan Yesus yang muncul yang masih hidup sampai sekarang menemani kalian, yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu adalah betul adalah Yesus anak Maria. Silakan.
Buktikan ke kami. Mas- Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa. Itu tidak pernah. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Ayo, akulah raja segala raja. Coba Anda buktikan ke kami bahwa Yesus, Coba saya putus dulu bang, apa yang abang ini? coba buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah, yang bergelar Kristus itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengajak domba-domba yang hilang untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda buktikan. Betulkah? Karena menurut pemahaman saya, Yesus Kristus di Bible, di Kristen itu ada dua. Ya saya tanya itu dalam kisah apa sekarang yang abang tanyakan itu dalam yang berapa atau ayat berapa? Di mana ini biar di kitab gitu pertanyaan abang itu saya bingung. Matius 28 nomor 18. Wahyu 22 nomor 19. Wahyu 1 18. Saya minta Anda buktikan itu adalah anak Maria. Karena yang pernah mengucapkan itu ucapan adalah iblis. Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Pak Iblis dari mana ayatnya bang? Oh, Di ini dalam Lukas 4 nomor 6 Anda baca. kepadanya segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Kata iblis kepadanya, ya kan? Ini abang tahu nggak ceritanya kan? Abang pernah belajar kita pasti abang tahu lah. Ini saat mencobai Nabi Isa ini di gurun. Iya. Makanya siapa yang mengaku kalau dirinya ada kuasa dan kemuliaan di dunia? Siapa? Bang baca nggak ini ayat ini dari Lukas? Baca. Saya baca. Kisah di mana coba tanya? Kisah apa ini? Itu kisah ketika Yesus dicobai oleh setan. Iblis tahu. Ya iya, makanya saya tanya, siapa tipikal yang mengaku diberi kuasa? Kalau abang bilang tentang kuasa, iblis juga punya kuasa atas. Nah itu dia, makanya saya minta Anda buktikan bahwa yang ada di Matius 28 itu adalah anak Maria. Karena anak Maria berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang punya kuasa adalah iblis. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya pemilik kuasa menurut Yesus itu siapa? Iblis atau dirinya? Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu enggak ada itu. Yesus tidak pernah punya ajaran itu. Itu muncul setelah keluar sosok dari kuburan. Sebelumnya Yesus tidak pernah berucap seperti itu. Yang pernah berucap seperti itu hanya iblis.